Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Anak-anak kami santri kelas 7 yang dirahmati Allah, kembali kita akan lanjutkan pembelajaran kita pada mata pelajaran IPA. Sekarang kita akan membahas tentang poin pengukuran dan konversi satuan. Sebelum melanjutkan ke materi, Ustadz ingin menarik kembali ingatan antum tentang materi sebelumnya. Sebelumnya kita membahas bahwa dalam pembelajaran IPA, dalam objek IPA dan pengamatannya, ada satu cara pengamatan yang kita bahas kemarin, yaitu pengukuran. Pengukuran itu merupakan bagian dari pengamatan. Itu yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Untuk melakukan pengukuran, sudah saya jelaskan kemarin, ada namanya besaran. Besaran itu terbagi menjadi besaran pokok dan besaran turunan. Dan untuk melakukan pengukuran, kita butuh yang namanya besaran, seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, satuan, dan alat ukur. Pada kesempatan ini kita akan membahas pada poin pengukuran, alat ukurnya, dan bagaimana mengkonversi satuan dari alat ukur itu untuk menjadi satuan yang sesuai dengan satuan standar internasional. Langsung saja kita masuk pada materinya, tapi sebelum ke materi kita sampaikan dulu apa tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama, diharapkan setelah antum mengikuti kegiatan pembelajaran ini, antum semua mengenal, dapat menggunakan alat-alat ukur seperti alat ukur panjang, alat ukur massa, alat ukur waktu, dan alat-alat ukur lain dalam besaran pokok dan besaran turunan. Kemudian yang kedua, harapannya setelah melakukan kegiatan pembelajaran ini, antum semua dapat menuliskan hasil pengukuran itu dalam sistem satuan internasional. Apa sih sistem satuan internasional? Kemarin Ustaz mungkin antum lupa, Ustaz ingin ingatkan kembali. Ketika kita melakukan pengukuran misalnya, tinggi badan Ustaz 170 cm. Nah, cm itu adalah satuan. Tinggi besaran 170 nilai besaran. Cm itu satuan. Apakah cm sudah sesuai dengan satuan internasional? Ternyata belum. Satuan internasional yang betul untuk tinggi adalah meter. Nah, yang ingin kita pelajari ke depan, dua tujuan. Yang pertama tadi mengenal dan menggunakan alat ukur. Yang kedua, bagaimana hasil pengukuran itu kita sajikan dalam satuan internasional, yaitu seperti cm tadi, satuan internasionalnya adalah meter. Bagaimana kita merubah cm menjadi meter, merubah kilometer menjadi kilometer, merubah kilogram menjadi gram, dan seterusnya dan seterusnya. Baik, kita masuk pada materi. Pertama, pengukuran panjang. Satuan panjang seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Satuan panjang seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, satuan panjang itu dalam satuan internasional adalah meter. Jadi ketika kita mengukur sebuah panjang benda misalnya, maka satuan yang harus kita sajikan yang benar itu adalah meter. Ada 3 alat ukur yang akan kita bahas pada pertemuan ini, alat ukur panjang maksud Ustaz. Yang pertama di slide ada mistar atau yang sering kita sebut dengan penggaris. Gambar pertama itu mistar. Dan gambar kedua itu disebut dengan jangka sorong. Jangka sorong. Jangka sorong itu berfungsi untuk mengukur diameter benda. Jadi kalau ada gelas, diameter dalam gelas itu mengukurnya itu pakai jangka sorong. Atau ada cincin, kita tahu diameter jari kita itu sekian, diukur pakai jangka sorong. Agar pas cincinnya, kita ukur bagian dalam dari cincin itu, diameter dalam, lingkaran dalam dari cincin itu menggunakan jangka sorong. Jadi jangka sorong itu biasanya untuk mengukur diameter benda kecil yang bulat-bulat. Dan yang ketiga di situ, Ustaz tuliskan ada dan yang ketiga di situ ada mikrometer skrup. Mikrometer skrup itu biasanya digunakan untuk mengukur benda-benda yang tipis. Misalnya kalau untuk mengukur tebal kertas, itu kalau pakai mistar, penggaris, itu tidak dapat. Karena
jarak antara garis pada mistar itu terlalu jarang untuk dibandingkan dengan tebal kertas, sehingga kita tidak bisa membaca berapa tebal kertas kalau mengukur menggunakan mistar ataupun garis. Tapi kalau diukur menggunakan jangka sorong, tapi kalau diukur menggunakan mikrometer sekrup, itu kita akan dapatkan hasilnya. Selanjutnya, Ustadz ingin menampilkan video untuk antum semua atau kita semua perhatikan. Kita tonton dulu videonya, video tentang penggunaan jangka sorong dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita simak sama-sama. In this video, you will learn how to use a vernier caliper. A vernier caliper is a device that allows you to take precise measurements of internal distances, external distances, and depth. The vernier caliper consists of a main scale and a vernier scale. The main scale is a long, thin steel strip that is graduated by the metric system on one side and the imperial system on the other. The fixed halves of both jaws are attached to the main scale on one end. The secondary or vernier scale is a movable strip with the adjustable halves of both jaws on one end and a depth gauge on the other end. It can be locked onto the main scale by tightening the thumb screw. The three key steps are measuring an internal distance, measuring an external distance, and measuring depth. Step 1. Measuring an internal distance. Clamp the mortise so that you can hold the vernier caliper with both hands. Position the upper jaws that measure internal distances within the walls of the mortise as shown. Adjust the vernier scale until the blades of the upper jaws are flat against the walls of the mortise. Tighten the thumb screw to fix the position and check if the tenon made for the mortise fits between the lower jaws. To take the reading, look for the main scale gradation that the zero of the vernier scale aligns with or stops after. You can see here that the zero of the vernier scale aligns to a point just past the 11mm mark of the main scale. The mortise measures 11mm. Step 2. Measuring an external distance. External distances can be measured using the lower jaws of the caliper. Close the jaws around the length of the tenon. Lock the position of the jaws and check again to make sure that you have an easy fit with no gaps. Take a reading, as done before, where the vernier scale 0 coincides with the main scale. Here we have a reading of just over 30mm. You can see that the length of the tenon is compatible with the length of the mortise. Step 3. Measuring depth. To measure the depth of the mortise, extend the probe of the vernier caliper and place its tip against the end wall of the mortise as shown. Now, push the base of the main scale down to the mouth of the mortise. Lock the vernier scale into its position and take the reading as before. Here we have a reading of 24mm. You now know how to use a vernier caliper. Baik, selanjutnya kita akan membahas atau mencoba membaca bagaimana cara mengetahui hasil pengukuran menggunakan jangka sorong. Di slide Ustadz sudah menampilkan gambar jangka sorong. Antum perhatikan yang Ustadz bulatkan dan yang Ustadz kasih tanda panah itu. Antum perhatikan. Jadi dalam membaca jangka sorong ada 3 hal yang perlu kita tahu. Yang pertama itu kita harus tahu di mana titik skala utama. Ingat, skala utama. Dalam hal ini disingkat dengan SU. Yang kedua ada namanya skala nonius. Skala nonius itu disingkat dengan SN. Dan yang ketiga itu hasil pengukuran atau kita singkat dengan HP.
Pertama kita lihat garis yang sejajar dengan angka 0. Ustadz perhatikan kursor yang Ustadz mainkan di situ. Perhatikan deretan garis-garis itu. Angka itu 0 sampai 9 sampai 0 lagi itu. Nah, yang lurus dengan 0 itu adalah skala utama. Nah, seperti dalam gambar itu, yang lurus dengan 0 itu berada di angka lebih dari 5,5, tapi di bawah 5,6. Jadi ada 5,5, 0 itu nunjuk, ada 5,6. Jadi dia di antara ini, di antara 5,5 dan 5,6. Berarti skala utamanya itu 5,5. Kan itu di gambar itu untuk perhatikan gambar itu. Di gambar itu kan ada 5,5 lebih sedikit. Nah, berarti sebenarnya hasil pengukurannya itu adalah 5,5 lebih sedikit. Tapi lebih sedikitnya kita lihat di mana? Lebih sedikitnya itu kita lihat pada garis-garis yang berlimpit antara garis yang atas dengan garis yang bawah. Kan ada di atas itu di gambar itu kan ada angka 5 sampai 10. Ada angka 5 sampai 10. Itu angka pertama. Di bawahnya ada angka 0 sampai 9, kemudian 0 lagi. Perhatikan. Nah, garis yang atas dengan garis yang bawah itu, garis yang dimiliki oleh angka 5 sampai 10 itu sebenarnya ada satu di sananya. 5 sampai 10 itu dengan garis-garis yang ada di bawah itu harus berimpit begini. Ternyata yang berimpit itu kalau kita perhatikan bersama adalah tepat di angka 2. Di angka 2 untuk garis yang bawah. Berarti skala non-Lewis itu 2. Begitu. Skala non-Lewis itu 2. Dan 2 ini harus dikali dengan 0,01 cm. Dapatlah 0,02 cm. Perhatikan yang sudah Ustaz tulis ini di situ. Sudah Ustaz tulis di situ skala utama 5,5 cm. Skala non-Lewis 2 kali 0,01 cm. Berapapun skala non-Lewis-nya, antum dapat 2 kah, 3 kah, 4 kah, 5 kah. Hasil itu antum kali dengan 0,01 cm. Nah, dalam hal ini dapatlah kita 2 kali 0,01 cm dapat 0,02 cm. 5,5 ditambah 0,02 kita dapat hasil pengukuran untuk panjang mur itu di gambar itu adalah 5,52 cm. Mungkin antum masih bingung karena Ustadz menjelaskan di video itu cukup terbatas. Ada file materi yang akan Ustadz kirimkan. Juga antum boleh mencari di literatur-literatur lain. Al-muhim, yang penting antum dapat menjawab soal yang akan saya berikan melalui link soal itu dengan benar. Selanjutnya alat ukur yang kedua adalah namanya mikrometer sekrup. Bagaimana cara membacanya? Sama seperti tadi. Jangka sorong dan mikrometer sekrup itu sama-sama memiliki skala utama dan skala non-Lewis. Baru kita bisa mendapatkan hasil pengukurannya. Nah, skala utama untuk jangka sorong, skala utama untuk mikrometer sekrup itu adalah garis terakhir seperti yang Ustaz anak-anak bulatkan di situ. Garis terakhir yang terlihat. Dalam hal ini garis terakhir yang terlihat itu seperti yang sudah Ustaz tulis itu adalah 4,5. Jadi kan di situ ada 3 garis di bawah 3,5, 4, 4,5. Berarti yang terlihat yang Ustaz bulatin itu terus anak panah itu namanya garis 4,5. Itu skala utama. Terus skala non-Lewis-nya dapat di mana? Dapat garis-garis yang berimpit lagi. Antum perhatikan skala non-Lewis, kemudian anak panah yang Ustaz kasih lihat di situ tuh, anak panah. Itu kita dapat 31. Ternyata yang berimpit itu ada garis 30, kemudian garis 31. Garis 31 ini yang berimpit dengan garis yang lurus, garis besarnya itu, garis skala utamanya. Garis skala utama lurus dengan garis skala non-Lewis, itu yang disebut dengan skala non-Lewis-nya. Di situ itu 31. Nah, 31 kali 0,01 mm. Kalau jangka sorong cm, kalau mikrometer sekrup mm, itu bedanya. Nah, 31 kali 0,01 mm kita dapat 0,31 mm. Berapa hasil pengukurannya? 4,5 ditambah 0,31 sama dengan 4,31
mm. Sampai sini jelas? Kalau kurang jelas, cari literatur lain. Semangat untuk belajar. Selanjutnya, santri sekalian yang dirahmati Allah, membaca hasil pengukuran menggunakan mistar. Ini simpel saja, langsung bahasa terakhir. Dari gambar itu terlihat bahwa dari ujung pensil itu sampai ke ujungnya itu dari 0 sampai ke 16 cm. Jadi tidak ada skala utama, skala non. Sebenarnya ada, cuman tidak kita bahas di sini karena dia cukup dilihat saja dan hasilnya kalau seperti itu 16 cm. Selanjutnya, anak-anak yang dirahmati Allah, kita bahas tentang konversi satuan. Sebelum masuk kepada bagaimana cara mengkonversi satuan, walaupun pelajaran ini pernah dipelajari di SD, pertama Ustaz perlihatkan di situ tentang awalan-awalan satuan. Itu antum harus hafal tentang awalan-awalan satuan. Mana namanya awalan-awalan satuan itu? Yang sering itu sebenarnya itu. Tapi yang sering kita dengar ada namanya kilometer. Nah, meter itu satuan, kilo itu awalan. Hektometer, hekto itu awalan. Jadi kilometer, hektometer, dekameter, desimeter, sentimeter, milimeter, itu namanya awalan satuan. Tapi sebenarnya satuan itu tidak terbatas pada kilo sampai mili tadi. Masih ada di bawahnya, mikro, nano, piko, seperti yang tertera di situ. Tapi walaupun Ustaz masukkan semua di situ, yang wajib antum harus ingat itu mulai dari kilo, kilometer misalnya, kilogram, kilo sekon, kilo jam, kilo joule, banyak, kilo newton, banyak. Semua satuan tambahkan kilo di depannya. Jadi kalau satuannya meter menjadi kilometer, kalau satuannya gram menjadi kilogram, dan seterusnya. Yang wajib antum hafal itu mulai kilo sampai mikro. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter, mikrometer. Itu yang akan kita bahas di tingkat SMP. Adapun yang lain itu mega, tera ke atas itu kita akan bahas di SMP. Selanjutnya, cara konversi satuan. Sudah sering antum lihat sebenarnya di SD, sudah pernah kita pelajari. Di situ Ustaz ambil contoh meter. Jadi di tangga itu, tangga naik itu milimeter, sentimeter, desimeter, meter, dekameter, hektometer, kilometer. Kemudian turunnya lagi dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Cara gampangnya, itu kan tangga naik itu. Tangga naik, energi kita kurang apa bertambah? Berkurang. Berarti terbagi dia, hilang. Artinya cara ingatnya, kalau naik tangga berarti dibagi. Karena berkurang energinya. Kalau turun tangga berarti dijumlah. Kalau turun tangga berarti dikali. Ambil contoh. Misalnya kita punya 200 cm. Sama dengan berapa meter? Maka jawabannya, karena dari sentimeter ke meter itu kan tiap naik satu tangga dibagi 10, tiap turun satu tangga dikali 10. Berarti naik dari senti ke desi dikali 10, dibagi 10. 200 dibagi 10, 20. Berarti dari desi ke meter, 20 dibagi 10 sama dengan 2. Atau singkatnya, kalau dari sentimeter ke meter berarti 200 dibagi 100 sama dengan 2 meter. Paham? Kalau turun, misalnya ambil contoh 2 km. 2 km sama dengan berapa meter? Kan dari kilo ke hekto dikali 10, berarti 2 kali 10, 20. Hekto ke dam, 200. Dam ke meter, 2000. Berarti artinya kalau turun 3 kali, 2 dikali 1000. Kalau turun 4 kali, 2 dikali 10.000. Kalau turun 5 kali, 2 dikali 100.000. Dan seterusnya. Kalau naik 3 kali, berarti dibagi 1000. Kalau naik 2 kali, dibagi 100. Kalau naik sekali, dibagi 10. Paham? Oke. Ini link tugas yang Ustaz sudah buat. Antum klik link itu, antum tulis, salin di internet, antum jawab soal di dalamnya. Ini tugas pertama yang Ustaz gunakan Google Form. Dia akan masuk langsung nama-nama antum Ustaz dengan nilai lengkap. Akhirnya subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.